Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa, program Majelis Sore hadir di hadapan Anda pemirsa Duta TV untuk menyajikan rangkaian sajian bahasan seputar kajian-kajian Islam bersama dengan akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada hari ini, seperti biasa kita menghadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Ya, ini ada Bapak Dr. Nuryadin SAG, SHMAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini Pak ya. Kembali, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara mengenai tema yang kemudian akan kita bahas hari ini, pemirsa, yakni merubah peran sebagai korban menjadi pemikir positif dengan tindakan yang memberdayakan. Seringkali berbicara mengenai peranan profesi, khususnya menjadi seorang guru, baik itu yang ada di lingkungan sekolah maupun juga di institusi pendidikan tinggi gitu Pak ya. Dengan kondisi di mana seorang guru ini sendiri berpacu dengan waktu. Keniscayaan teknologi hari ini kian begitu berkembang dan rasa-rasanya diperlukan adaptasi untuk hal itu semua. Seringkali ini juga menjadi sebuah kendala bagi para dewan guru yang mungkin tidak di eranya, terutama dalam kondisi penggunaan teknologi hari ini yang rasa-rasanya juga semakin begitu pesat perkembangannya. Untuk itu kita ingin mendengarkan terlebih dahulu. Ini kan istilahnya bicara mengenai dewan guru, seorang yang memiliki tanpa tanda jasa. Dengan kita kenal bahwa dari PAUD hari ini untuk kemudian juga taman kanak-kanak SD hingga lanjut ke tingkat menengah atas sampai pada tahapan institusi pendidikan tinggi. Semua dari peran guru di luar dari pastinya juga pendidikan dari orang tua yang ada di rumah dan keluarga pastinya. Dengan kondisi seperti itu Pak, sejauh mana memang ketika kita melihat dalam kondisi teknologi, modernisasi itu terus kian berkembang begitu. Sementara di satu sisi sumber daya manusianya itu sendiri juga memiliki keterbatasan baik dari segi usia, pemahaman, kemudian juga hal-hal yang mungkin tetap ada di ranah-ranahnya. Gimana caranya untuk para dewan guru ini sendiri tidak ketinggalan akan hal itu semua dan tetap berdaya, terutama di era-era yang hari ini yang diperlukan sekali adaptasi untuk bisa tetap terus bergerak. Mungkin boleh disampaikan, terutama dalam sudut pandang Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Duta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat ini kita tidak lupa bersyukur ya, Mas Hermawan ya. Bersyukur dan semoga kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ucapkan pada dasarnya semoga menjadi keberkahan bagi kita dan untuk orang lain. Guru, karena kita saat ini, saya mungkin duduk di sini karena guru. Mas Hermawan duduk di sini karena guru. Betul. Guru adalah orang yang sangat memberikan inspirasi dan sangat memberikan kemuliaan pada orang lain. Karena gurulah maka kita mampu untuk bergerak dan menempuh dalam berbagai gelombang kehidupan. Dan guru yang saat ini dikenal juga dengan baru-baru kita melaksanakan Hari Guru Nasional. Jadi sangat penting kita mengenang jasa bagaimana seorang guru itu mampu memberikan bagaimana negara ini bisa dibangun tanpa guru. Tetapi guru juga yang saat ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, kemajuan peradaban manusia, boleh jadi sebahagian daripada guru itu tergerus dengan korban keadaan kemajuan teknologi.
Mengapa demikian? Karena memang dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita wajib belajar, wajib menggali, wajib memberikan inspirasi dan tafsiran yang jelas apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kita itu dalam hadis wajib menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada istilah berhenti untuk mencari keilmuan, mencari pengalaman dalam suatu kehidupan. Memang guru itu dia secara hakiki menyelamatkan manusia dari kehidupan kita di dunia. Dalam konteks Islam, dia merasa mempunyai tanggung jawab ketika dia mengajar sampai nantinya dia sudah tidak mengajar. Ada nilai yang jelas. Islam itu memberikan hakikat guru bukan hanya penolong di dunia, juga penolong di akhirat. Guru. Tapi persoalannya, tanda tanyanya, hakikat yang bagaimana yang diberikan seorang guru yang mempunyai nilai-nilai apa sih? Bukan hanya ketika dia memberikan pengetahuan kemudian selesai. Tanggung jawab apa yang nanti dia berikan? Apakah terjadi tanggung jawab moralitas? Apakah terjadi tanggung jawab etika? Tapi kalau guru yang mempunyai hakikat yang jelas, dia mempunyai bukan hanya tanggung jawab etika, tanggung jawab moral, juga tanggung jawab akhlak. Ini yang pada dasarnya. Maka dalam judul yang tema saya berikan, sebenarnya guru itu satu sisi memang dia korban. Apa korban yang maksud saya itu? Bukan korban ketika bahwa dia dalam satu pandangan hukum dia adalah korban dari suatu kekerasan, tidak demikian. Tetapi korban yang maksud saya adalah guru itu dituntut kejelasan bukan hanya sebagai dia cerdas dalam keadaan intelektual, juga dituntut kecerdasan secara emosional. Maka dari itu ketika guru itu hanya dituntut untuk mengajar dalam memintarakan seseorang atau dalam bahasa kerennya transfer knowledge. Nah, bukan hanya seperti itu. Artinya ketika seorang guru itu mempunyai peran, tanggung jawab, kan beda tuh, fungsi beda. Maka ketika dia mempunyai peran yang bagaimana yang harus dia berikan. Bukan hanya ketika seorang guru melihat anak muridnya malas, dia datangnya malas, anak muridnya sering tidur dalam kelas, tidak mengerjakan tugasnya, PR yang dikerjakan, lalu gitu, marah guru. Atau peran guru itu apakah dia hanya ketika anak tidak dapat mengerjakan atau malas dan dia membantah apa yang dipesankan oleh guru, apakah dia dikatakan orang yang anggap saja, mohon maaf dalam bahasa yang enggak kurang baik, bodoh? Tidak demikian adanya. Jadi peran, fungsi dan tanggung jawab seorang guru itu sebenarnya sangat luas, sejalan dengan perspektif apa yang dia inginkan kepada siswa. Tidak ada murid, tidak dalam bahasa sistem pendidikan nasional namanya peserta didik, tidak ada peserta didik itu yang dianggap bodoh. Tidak ada. Manusia itu pada dasarnya menurut Rovid dalam seorang profesor California, semua manusia itu cerdas. Tidak ada yang tidak cerdas. Jangan memandang ketika seorang manusia itu makhluk Allah yang diciptakan kemudian dia dianggap bodoh atau dianggap tidak cerdas atau dianggap mempunyai keterbelakangan. Tidak demikian. Boleh jadi kita yang keliru. Disitulah pada dasarnya korban kita menganggap diri kita korban, tapi sebenarnya kita yang kurang kreatif. Jadi korban memang, yang dimaksud itu maksud saya. Oke, jadi korban dalam artian sejauh mana ketika tidak mampu untuk beradaptasi, maka penyeleksian alam itu sendiri istilahnya seringkali terjadi. Padahal itu yang tidak diinginkan bagi seorang guru. Terutama dengan kondisi di mana istilahnya banyak hari ini secara ekonomi itu tidak sepadan sebenarnya dengan jasa yang kemudian juga dikeluarkan. Namun di tengah-tengah kondisi hari ini rasanya juga
diperlukan para guru yang kreatif dan juga inovatif. Inovatif. Dengan kondisi di mana hari ini pun juga teknologi semakin berkembang, bukan hanya infrastrukturnya tapi juga SDM-nya gitu ya Pak ya, Iya, kurang benar. lebihnya seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, ketidaksiapan atau istilahnya ketidakmerataan akan kesiapan para dewan guru yang istilahnya di daerah, di perkotaan, di titik-titik tertentu yang secara menyebar ini sendiri masih beragam dan istilahnya masih acak gitu kehadiran dari mereka. Seperti apa peranan-peranan yang diperlukan atau kemudian juga fungsi dan langkah konkret apa saja untuk bisa terus meningkatkan layaknya peranan guru ini sendiri agar para siswa untuk mencerdaskan anak bangsa tadi tujuan utamanya tetap tercapai di kemudian hari. Kita nanti akan bahas lebih lanjut terutama dalam perspektif Islam. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai perspektif Islam, guru tentu menjadi sebuah profesi yang luar biasa secara pahala yang kemudian juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ini dikategorikan sebagai amal jariah yang kemudian juga mampu secara terus-menerus ketika amalkan dengan baik dan diarahkan kepada hal-hal yang positif, maka ini bisa menjadi sebuah amalan yang luar biasa ganjaran pahalanya. Dengan kondisi seperti itu Pak, kita bicara mengenai profesi guru ini sendiri kan memang sejak dulu itu sudah ada, bahkan istilah para rasul, para anbiya pun juga menjadi guru Benar. bagi para umatnya, bagi para masyarakat yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Begitupun juga bagi para nabi, para ulama, para kiai, para habaib dan juga tidak terlepas dari para profesi guru untuk di sekolah formal maupun juga non formal. Artinya peranan guru ini tidak hanya lingkupnya yang ada di sekolah, Iya, tapi juga secara menyeluruh kita bicara mengenai guru ini luas sekali maknanya. Lalu kemudian juga dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi Pak, agar tetap kreatif dan juga inovatif. Apakah itu memang hanya dibebankan kepada mereka yang ada di lingkup sekolah atau kemudian juga seperti apa? Sebenarnya agar langkah konkret ini bisa terus berjalan terutama di tengah keniscayaan modernisasi juga terus hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Yang kita memang dituntut sejalan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sejalan dengan kemampuan yang kita miliki. Kita kadang melihat rasa menjadi benar. Itu persoalan. Rasa menjadi benar. Pada dasarnya ulama-ulama dulu yang diinginkan adalah membangun kebaikan dan membangun keselamatan. Jadi terlepas dengan bahasa ilmiah apakah dia profit oriented atau format oriented. Terlepas dari itu. Orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu kita tidak memandang bagaimana profit oriented. Tapi bahasa yang agak ilmiah katakan gini, format oriented. Padahal guru-guru atau tuan guru kita, para muallim kita bahari itu tidak berasumsi apapun. Yang penting anak ini mempunyai akhlak yang jelas, mempunyai keyakinan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertauhidnya jelas, akhlak bagaimana kepada yang tua kepada yang muda, itu sangat dituntut dulunya. Nah, degradasi moralitas pada saat ini boleh jadi tergerus dengan keadaan peradaban manusia, dengan berbagai corak kemajuan yang dimiliki oleh manusia. Tapi menurut saya
itulah pada dasarnya kita bukan menjadi korban dengan keadaan demikian. Apakah dengan ketika siswa itu mempunyai HP yang begitu canggih, kemudian kita tidak begitu canggih, maka kita terlepas dengan informasi? Tidak juga demikian. Menyerah gitu. Menyerah gitu ya. Nah, tidak juga demikian. Seorang guru, bahkan kalau kita melihat jujur pada dasarnya, Umar Bakri yang dulu direfleksikan oleh Iwan Fals itu sebenarnya adalah corak keadaan yang ada di Indonesia. Guru menerima apa adanya dengan bersepeda onta gitu kan. Lalu dia mengajar, tidak melihat berapa gajinya gitu ya. Cuma luar biasa nilai keikhlasan orang dulu itu tercermin kita saat ini. Jadi pahlawan tanpa jasa sebagai seorang guru, pahlawannya itu dia adalah warisatul anbiya. Dia pewaris para nabi. Tidak melihat bagaimana mobil yang dia punya, rumah yang besar yang dia akan miliki, keadaan kemana dia harus jalankan dengan setelah dia pensiun. Tidak demikian halnya. Ternyata orang-orang dulu itu sangat konten melihat dari perilaku, dari bicaranya, dari diamnya, itu sudah menjadikan nilai-nilai pendidikan bagi kita sekarang. Pada dasarnya kita tidak mungkin maju kalau tidak para yang dulu. Betul. Pasti sudah hampir dipastikan. Lalu apakah dengan tingkat konteks kemajuan zaman saat ini tergoreskah nuansa-nuansa orang-orang dulu? Contoh misalnya Ki Hajar Dewantara, contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apakah tergores teori-teori dia dulu dengan proses kemajuan zaman? Tidak demikian. Justru ketika kita melihat nilai-nilai nurani dia melakukan pendidikan. Dulu ketika saya masuk di madrasah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tidak ada orang dulu seangkatan saya, walau seangkatan saya pernah juga demo, tidak juga dengan beringas. Tidak ada namanya kekerasan dalam seksual. Tidak ada yang namanya kekerasan perkelahian, tawuran. Tidak demikian. Ada yang saling bunuh-membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nilai-nilai seperti itulah yang sebenarnya luntur sudah di hadapan kita. Terlebih juga seperti yang dikatakan Mas Hermawan tadi, tanggung jawab sebagai seorang guru memang dia tidak lepas dengan anak muridnya secara hakiki. Tetapi kita sebagai orang tua di rumah, apakah kita serahkan 100% kepada guru? Contoh, anak saya 100% saya serahkan ke pondok pesantren, biarlah pondok. Kenapa kita lepas begitu saja? Tidak demikian aja, nah. Orang ketika seorang guru itu mendidik dengan susah payah di pondok pesantren, di madrasah, di lingkungan formal gitu ya. Tetapi kalau tidak ada doa dari orang tuanya, tidak bisa. Siapa yang bisa merubah? Sejauh manapun kecanggihan guru dalam melakukan deteksi untuk nilai-nilai moral, dia di sekolah, dia di pondok pesantren, tapi kalau orang tuanya tidak mendoakan kepada anaknya, wassalam. Artinya memang semua dalam hal ini berperan. Kalau dikuliti satu persatu gitu Pak ya, untuk dalam hal output menjadi generasi yang memang berkualitas itu tadi. Output itu sendiri kan memang para siswa, kita tahu lah ya, dan kita kemudian juga tidak menutup mata dengan pemberitaan-pemberitaan yang hari ini kian viral begitu ya. Dengan kondisi di mana guru kemudian juga melakukan hal-hal yang di luar dari normal yang seharusnya. Dan kemudian juga baik itu kekerasan seksual, verbal, bahkan kekerasan fisik yang kemudian juga dilakukan. Bicara mengenai lalu di tengah-tengah masyarakat seringkali muncul begitu, bicara mengenai kekerasan verbal dan juga fisik gitu Pak ya.
Kalau seksual kan memang sudah istilahnya memang sudah di luar batas begitu. Dengan kondisi disamakan Pak dengan orang zaman dulu istilahnya. Guru atau tuan guru istilahnya yang ada di lingkungan sekolah sekalipun memberikan hukuman, tapi outputnya itu siswanya itu makin pintar dan orang tua pun juga tidak ada saling menuntut antara orang tua dengan guru. Nah, beda kan formatnya sekarang hari ini gitu Pak Iya, ya. benar-benar. Istilahnya dengan guru mengucapkan satu kata saja yang dirasa mungkin guru zaman dulu katakan yang mungkin tidak enak didengar, tapi malah jadi sebaliknya hasilnya jadi lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi ketika hari ini satu guru itu menyampaikan satu kalimat yang mungkin di luar dari itu, langsung viral, langsung kemudian juga apalagi dengan adanya bukti video, audio dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, fenomena kan ini Benar. ibaratnya tergolong fenomena. Satu kasus terungkap kemudian juga terungkaplah seluruhnya karena beraninya speak up para siswa, orang tua dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya peran seorang guru yang beberapa belakangan ini tercederai Pak dengan sikap-sikap yang seharusnya harusnya seperti apa? Kita kembali dulu ya, Mas Hermawan. Kembali, saya mengerti sih sebenarnya apa yang dikatakan saat ini problematika sebagai seorang guru itu dituntut untuk mampu cerdas dalam berbuat, cerdas dalam bersikap, cerdas dalam melihat keadaan masyarakat sekarang ini. Nah, tapi jangan sampai guru itu lepas. Innama a'malu binniyat. Itu yang penting. Dan jangan sampai lepas guru itu menanamkan nilai-nilai akidah kepada siswanya. Kalau dia menanamkan nilai-nilai akidah kepada siswanya, maka justru dari dialah ibda bin nafsi. Dia harus kembali kepada dirinya sendiri. Mengapa guru itu, kata saya tadi, korban? Dia merasa depresi dengan begitu banyak tugas tuntutan guru. Dia selain mendidik, dia dituntut untuk mengoreksi, dia dituntut untuk melakukan kemajuan administrasi dia. Nah, tetapi kalau dia secara hati nurani dia mengatakan, jika dia melakukan ini, maka yakinlah kebaikan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Oke. Nah, jadi nilai pijakannya itu, ketika kita melihat bahwa ada seorang murid yang bandel, kemudian dia berbicara, kita tidak akan emosi. Ketika seorang murid datang terlambat, kemudian atau misalnya seorang murid itu sekarang kan dia kemajuannya menggunakan lipstik, kemudian di bibirnya dijewer. Kalau si murid itu melaporkan kepada penyidik, dia kena undang-undang KDRT. Harusnya nilai-nilai emosional itu sudah dijalani oleh seorang guru. Dia dari rumah, yakinlah ya Rob, apa yang kita kerjakan, saya tidak mempunyai ilmu. Yang mempunyai ilmu itu hanya Allah. Kita hanya bisa menyampaikan yang belum tentu yang kita sampaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi yakinlah apa yang kita perbuat ditolong oleh Allah, dan kebaikan itu akan menelurkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dari itu, ketika kita berbuat dengan nilai rasa nurani kita sebagai seorang pendidik, maka apa yang akan kita lakukan, yakinlah bahwa siswa itu juga akan baik. Oke. Yang menjadi persoalan menurut Mas Hermawan tadi, ketika dunia saat ini berkecamuk dengan keadaan perilaku amoral, gitu kan? Yang harusnya jika itu sebenarnya terjadi, maka sikap yang mana yang harus kita lakukan lebih dulu? Nah, sikap mana yang kemudian harus kita prioritaskan, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Masih bersama dengan Pak Nuryadi. Di sini kita bicara mengenai peranan seorang guru yang luar biasa hari ini. Terkadang ketika kita bicara mengenai pijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Nuryadin dengan kondisi guru hari ini, ketika pijakannya niat dengan kemudian juga menyampaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab ilmu yang sudah diemban sebelumnya, rasa-rasanya tidak ada alasan untuk kemudian tercederai dengan hal-hal yang sifatnya amoral. Iya. Tapi di satu sisi guru pun juga manusia begitu Pak. Di satu sisi lainnya hari ini yang menjadi sorotan adalah terkadang dalam hal untuk menjadi seorang guru, ekonomi tidak lepas dari sorotan para profesi yang digeluti, baik yang menjalankan sebagai profesi seorang guru ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi mereka yang hari ini terutama di sekolah formal. Iya. Ada status ASN dan juga status honorer. Honorer. Dan kejompangan dari segi penggajian saja istilahnya, dari segi ekonomi saja itu jauh sekali begitu Pak. Ada yang bahkan bercerita 100.000 per bulan, ada yang 50.000 per bulan dan lain sebagainya. Belum lagi cerita di mana medan yang harus ditempuh, kemudian juga siswa yang harus diajarkan, hal-hal yang kemudian juga sifatnya teknis ini sendiri kan sekali lagi memang ini perlu adanya kerjasama antara seluruh pihak, terutama dalam hal ini pemerintah. Namun di tengah kondisi seperti ini, di satu sisi lainnya guru masih diminati, sekalipun istilahnya 100.000 yang mungkin hari ini bagi hemat kita rasa-rasanya untuk waktu 1 bulan dengan moda transportasi BBM yang naik, kemudian juga untuk biaya hidup dan lain sebagainya, dikalkulasi rasa-rasanya jauh dari cukup begitu Pak. Dengan kondisi tapi masih banyak yang kemudian juga memilih menjadi seorang guru. Nah dengan kondisi seperti ini Pak, apa sebenarnya daya tarik menjadi seorang guru yang hari ini banyak bahkan perguruan tinggi, fakultas tertentu untuk di kampus UIN saja misalnya, tarbiyah dan keguruan, kemudian juga di kampus-kampus lain, begitu banyak lulusan-lulusan yang istilahnya menghasilkan para calon-calon guru yang hadir di tengah-tengah masyarakat, sekalipun itu tadi konsekuensinya jenjang karirnya itu tadi kalau misalnya berstatus sebagai honorer, terkadang hak-hak yang kemudian juga seharusnya didapatkan ini seringkali terabaikan. Nah, bagaimana tanggapannya itu sendiri? Memang profesionalitas seorang guru itu sangat dituntut ya, sangat dituntut dalam melakukan aktivitasnya. Terlebih kita melihat saat ini tuntutan negara dengan guru begitu besar. Betul. Tapi hak dia sebagai seorang guru, apalagi dia sebagai honorer, itu kadang tidak tersupervisi secara baik. Dan kenyataan ini terlihat bukan hanya pada sumber daya manusia, tapi juga dalam bentuk fisik lembaga yang mati segan hidup tak mau. Karena boleh jadi lembaga itu hidup di tengah masyarakat dengan swadaya masyarakat, tetapi negara tidak mau tahu itu. Apa maksud saya tidak mau tahu? Sebenarnya secara aturan itu sangat jelas dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Status guru dan dosen itu jelas sebagai seorang pendidik. Kemudian itu secara formal ya, secara formal. Tetapi tidak negara tidak melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang mengajar di majelis ta'lim, orang-orang yang mengajar di madrasah ibtidaiyah itu mempunyai peran yang besar dalam membangun karakter, membangun moralitas bangsa Indonesia. Dan itu tidak terlihat sama sekali. Tapi ketika misal negara tidak ada pegangan, maka dia datanglah ke ulama. Sudah kolib, kemudian baru datang ke ulama untuk berpegang. Padahal sebelumnya apakah para calon-calon yang didik untuk ulama ini diperhatikan ketika gurunya tidak ada?
bagaimana kesehatannya seorang guru yang guru tersebut mengajarkan bersepeda naik ke madrasah ini, apakah dia diberikan tunjangan kesehatan? Tidak ada. Maka saya berkesimpulan begini, Mas Hermawan. Walau sebenarnya dalam satu sisi stakeholder, apa yang dikatakan Mas Hermawan, sangat penting sekali, apalagi dalam peran guru dan untuk tidak menjadi korban dalam suatu peran guru tidak menjadi korban dalam suatu dunia pendidikan, peran guru tidak menjadi korban dalam suatu dunia masyarakat, dan guru juga perlu berdikari. Walaupun secara personal mungkin para guru banyak yang tidak profit oriented, tapi bukan berarti dalam hal ini pemerintah atau kemudian juga yang mampu mendorong dan mendukung itu semua mengabaikan hak-hak mereka gitu Pak ya. Ya, sebenarnya untuk mengabaikan hak-hak mereka, kita beda dengan negara-negara yang lain ya. Kalau guru dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru dan Dosen itu sangat jauh dengan negara-negara tetangga kita. Kalau dilihat dari profit oriented. Jadi cuma alhamdulillah, artinya kan makanya kita ini sangat bersyukur sebagai seorang muslim. Ya. Apapun yang kita ucapkan selalu alhamdulillah. Betul. Itu suatu pegangan nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai ilahiyah yang harus terbentuk dalam dunia pendidikan. Kalau orientasi tadi profit oriented itu selalu kepada nilai-nilai yang bisnis untuk mencukupi dan Betul. tidak cukup, saya yakin maka kalau dikatakan tidak cukup ya di Indonesia. Karena tidak cukup, ya korupsi kan nomor wahid di Asia. Artinya tidak cukup. Pada dasarnya cukup. Artinya ketika stakeholder itu membangun, apakah legislatif, eksekutif, yudikatif, untuk membangun titik perjuangan suatu bangsa dan tingkat peradaban suatu bangsa itu dunia pendidikan. Yang dengan dunia pendidikan lah maka harkat martabat bangsa itu muncul. Dan karakter building manusia itu akan terbangun. Maka saya yakin kalau itu dibangun secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak akan terdengar yang namanya jeritan guru untuk mendapatkan menuntut haknya lah istilahnya gitu Pak ya. Karena banyak sekali kita tidak juga bisa menutup mata dan telinga kita dengan kesejahteraan mereka yang hari ini masih menjadi fokus perhatian. Di satu sisi terkadang juga orang tua masih memikirkan bagaimana fasilitas pendidikan di sekolah yang sarana prasarananya saja tidak representatif bisa disebut sebagai sekolah ataupun juga madrasah. Tapi di satu sisi lainnya ada SDM yang juga berjuang istilahnya, walaupun itu tadi tidak bisa dijadikan sebagai profesi yang menjanjikan untuk ekonomi yang besar, tapi banyak dari guru kita selain mengajarkan ilmu dan mentransfer pengetahuan, juga dari mereka yang membangun keikhlasan itu tadi secara luar biasa dan menyeluruh. Tapi di satu sisi juga pemerintah dalam hal ini dapat dikawal lah ya Pak ya, untuk tetap memberikan hak-hak mereka apabila memang hal itu juga menjadi bagian pemenuhan untuk warga negara Indonesia. Kalau bicara mengenai peran guru sendiri Pak, dalam perspektif Islam kali ini, di dalam cerita riwayat-riwayat tertentu, adakah mungkin yang berkaitan dalam Al-Quran atau kemudian juga dalam hadis begitu yang menceritakan tentang begitu mulianya tentang peranan seorang guru? Iya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya deh Pak ya, karena ini pasti panjang gitu ya. Kita nanti akan bahas di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Menjadi seorang guru begitu banyak tanggung jawab yang harus dijalankan secara administratif, secara tanggung jawab untuk kemudian juga mencerdaskan anak bangsa
rasa-rasanya dengan hak yang didapat. Kalau profit oriented maka susah untuk menemukan celahnya gitu Pak, dan koneksi antara satu titik dengan titik yang lainnya. Tapi kita patut bersyukur begitu banyak muslim dan muslimah yang ada di Indonesia yang memiliki hati yang luar biasa untuk berbesar jiwanya untuk tetap mengajar dengan medan yang begitu luar biasa susah, kemudian aksesnya, bahkan banyak teknologi hari ini yang tidak sampai di daerah-daerah tertentu, namun di edukasi secara masif untuk mereka-mereka yang ada di daerah-daerah jauh dari jangkauan. Artinya kan ini sudah menjadi hal yang luar biasa, di luar dari batas atau istilahnya di luar dari perkiraan orang pada sewajarnya dengan mungkin hak-hak yang didapat, tapi usaha yang dijalankan itu luar biasa begitu Pak. Kemuliaan-kemuliaan apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah mungkin dalam Al-Quran atau mungkin dari cerita-cerita yang ada di riwayat-riwayat pada zaman dulu tentang seorang guru itu tadi? Sebenarnya banyak sekali. Sebagai motivasi lah istilahnya. Banyak sekali para ulama-ulama sebelumnya. Contoh Ati'an Abrasi, Nasi'ul Ulwan, yang bagaimana mendidik anak dan mendidik orang lain atau mendidik sendiri. Mendidik itu bukan hanya mendidik orang lain, mendidik dirinya sendiri. Itu bahkan kalau kita melihat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi kita ini jujur ya Mas Hermawan, ketakutan kita yang saat ini adalah mata kuluna min ba'di. Apa yang engkau makan mak jika ayah sudah meninggal. Jadi kekhawatiran itu anak kita disuruh sekolah ini, nanti jurusannya ini, begawe ke sini, ini nanti dapat pekerjaan ini. Tidak ada habisnya. Makanya pertanyaannya, mata kuluna min ba'di. Apa yang engkau makan? Padahal itu bukan pertanyaan yang baik. Bagaimana Luqmanul Hakim mengatakan kepada anak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah nak ketika saya sudah meninggal? Apakah ada di antara pendidik itu berpikir seperti itu? Pendidik guru sekali lagi saya katakan itu adalah secara general. Seluruhnya, saya Mas Hermawan juga bisa dikatakan sebagai seorang pendidik. Kita saat ini siaran dikatakan sebagai seorang pendidik. Jadi ketika kita selalu mendekatkan bagaimana orang yang dekat diri dengan Allah, maka dia akan dijamin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma keyakinan, nilai tingkat keyakinan kita itu yang menjadi persoalan. Sehingga kita selalu berharap bukan kepada Allah, tapi kepada yang diciptakan oleh Allah. Makanya kalau orang masih makan apa yang kita makan hari ini, berarti dia sudah lebih itu. Tapi apa yang engkau makan hari ini, berarti dia kurang. Makanya ada definisi antara miskin dengan orang miskin dengan orang yang fakir, itu beda. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa contoh Luqmanul Hakim untuk memperjuangkan bagaimana dia mendidik anaknya supaya mentauhidkan Allah, menjadikan yang disembah dan menjadikan sebagai pioner dalam suatu kehidupan, dalam kehidupan yang akan datang. Artinya ada kehidupan setelah kehidupan. Nah, semoga kita dapat melaksanakan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, berpesan juga bahwa guru itu jangan merasa menjadi korban. Tapi guru itu mempunyai sifat yang nuraninya dapat ditelurkan kepada orang lain. Ketika dia mengajar, beban mengajar itu tidak ada. Tapi pada dasarnya kita mengajar, kita ingin meletakkan nilai-nilai kebaikan yang semoga nilai-nilai kebaikan itu akan melahirkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Kalau kita merasa beban, maka itu yang kata-kata korban. Dia merasa beban. Uyuhnya lah memintarakan, tidak ada yang bisa memintarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul. Uyuhnya lah menyebabkan anak ini pina ujar kita tuh pina
bandel. Ya. Tidak ada yang menyebab. Justru ketika kita memberikan nilai-nilai kebaikan apa yang ada pada diri kita, yang saya katakan sikap, perbuatan, perkataan kita, maka itu akan menjadikan nilai-nilai yang baik pada orang lain. Insya Allah, tentu itu yang menjadi PR bagi seluruh tenaga pendidik. Rasa-rasanya dari semua kita adalah semuanya guru gitu Pak. Benar. Mengingat menjadi seorang orang tua itu juga menjadi seorang guru. Menjadi terlebih bagi profesi yang kemudian juga hari ini bergelut dengan dunia pendidikan secara formal maupun juga non formal. Artinya dari semua kita rasa-rasanya memiliki tanggung jawab untuk itu. Sejauh mana implementasinya, prakteknya itu tadi yang betul-betul kita pijakkan pada niat yang insya Allah atas izin Allah untuk keberkahan itu tadi gitu Pak. Amin. Kalau terakhir Pak, dari kesimpulan yang hari ini ingin ditekankan kepada para dewan guru atau mungkin juga kepada para masyarakat di luar sana yang seringkali menganggap peran guru itu kecil dan bahkan banyak dari mereka mulai enggan untuk bisa menjadi seorang guru. Sebab gini, saya katakan sebab. Kalau urusan agama itu guru-guru agama. Kalau urusan umum itu guru-guru umum. Ini yang salah meletakkan. Maka dari itu kalau masalah kebaikan itu kan ada gurunya kebaikan gitu kan katanya. Padahal pada dasarnya setiap manusia kullukum ra'in, setiap manusia mempunyai tanggung jawab. Setiap manusia itu diberikan amanah. Setiap manusia itu mempunyai beban dalam satu kehidupan. Yang beban itu bukan disikapi dengan cara yang merasa dijadikan sebagai dia sebagai orang tua kemudian beban dia punya anak, itu benar, tapi jadikan anak sebagai sumber nilai-nilai kebaikan pada diri kita dan pada orang lain. Itu yang menjadi kuncinya. Ketika misalnya orang itu sebagai seorang pemuda, dia belum punya apa-apa, tapi tidaklah harus menebarkan nilai-nilai kejahatan. Tapi ketika dia seorang pemuda, dia dapat menjadi pemuda yang mana yang disenangi Allah? Pemuda yang mencintai masjid. Maksud masjid itu dia cinta kepada, bukan begitu. Artinya masjid adalah simbol kebaikan. Bukan berarti kita saya harus ke masjid 24 jam harus ke masjid gitu. Bukan begitu maksudnya. Baik. Ketika seorang pemuda yang dijanjikan masuk surga itu adalah orang yang pemuda yang mencintai masjid. Maksudnya dia mempunyai nilai-nilai kebaikan pada dirinya dan pada orang lain. Itu yang menjadi kunci utamanya dalam kesempatan kita pada hari ini. Banyak belajar, tentu hal-hal yang seperti ini terkadang dianggap remeh dan dikesampingkan, tapi ternyata ini yang menjadi pengingat bagi kita begitu Pak ya, bahwa menjadi guru, menjadi atau orang yang kemudian juga menganggap dirinya sebagai murid. Hari ini kan ada istilah semua guru semua murid gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu rasanya juga tidak adanya muncul keakuan di dalam diri dan tidak hanya membatasi diri bahwa perbedaan atau boundaries batasan saya guru, Anda murid itu rasanya tidak ada lagi begitu Pak ya, karena semuanya bisa menjadi ladang ilmu, ladang keberkahan, dan semua guru, semua murid itu jadi kunci utama dalam pembahasan hari ini. Terima kasih Pak Nur Yadin, terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Akhirnya saya Gusti Muhammad Irwan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.